eh, tidak terrekod dengan baik. Akibatnya kita tidak bisa menganalisa apa sih yang terjadi, trending apa, naik atau turun, yang eh, yang bisa kita lihat dan yang nantinya kita jadikan sebagai action kita, apa yang perlu kita lakukan sekarang atau nanti. Berikut Bapak tak sharingkan, ada satu tool, jadi saya nemu tool itu kurang lebih sama dengan Power BI, ya kan? Ada banyak sebenarnya untuk tool data visualization seperti Power BI, Tableau, atau Google Data Studio, atau bahkan Excel sendiri. Gitu. Nah, kali ini kami menemukan tool yang menurut kami nih easy user, cepat, simple, dan yang terakhir adalah no cost, gratis gitu. Dan bisa dipelajarin dengan secara perlahan, akan tetapi mungkin impact-nya diharapkan bisa besar bagi siapapun lah yang memanfaatkan data tersebut. Gitu. Jadi kita nggak perlu lagi data Excel itu kita terima, kita baca, selebihnya udah. Kita nggak tahu lagi data Excel itu di mana. Belum lagi kita sebagai pembuat report, mengirim ke user atau atasan, nanti datanya kita taruh di server, dan itu sudah membuat kita kesusahan. Dan lebih lagi kalau atasan kita minta trending kemarin seperti apa, trending nantinya seperti apa, proyeksinya, nah itu kita nggak bisa jawab. Nah, jadi modelnya yang kita kirim sehari-hari itu statik. Jadi ini tak kasih nama welcome to digitalization, itu di tengahnya ada IT. Jadi biarpun kita dalam artian engineer siapapun itu, pasti kita perlu yang namanya IT, karena itu informasi dan teknologi. Gitu. Oke, next-nya itu Bapak-Bapak, mohon bisa melakukan absensi dulu. Nanti datanya itu bisa kita lakukan. Ada jadi yang di apa namanya? Dikirim di chat kah, Mas? Ya, bisa kami kirim lewat chat. Kita kirim di lewat chat. Seperti ini, kita bisa absen dulu. Silakan Bapak melakukan absensi. Pakai Google Chrome bisa, pakai HP bisa, pakai laptop juga bisa. Jadi kita absensi langsung. Yang mana data ini bisa kita jadikan praktis lah, atau nantinya. Oke. Akan Bapak mengisi absensi. Di kolom chat. Di kolom chat. Baru satu orang Bapak yang melakukan absensi. Satu orang, 3 orang. Linknya ada di kolom komentar Pak, linknya. Apa itu? Mungkin ada yang double nih kayaknya, buka sama handphone. Sama handphone. Real itu dikopikan hyperlink real, nggak bisa langsung. Harus di copy real, harus diketik gitu. Kopikan hyperlinknya real. Oh, ya itu makanya aku juga. Copy ya real, kopikan hyperlinknya. Real. Mas Apri, di mute dulu. Nah.
Oke, sudah ada linknya itu ya. Bisa langsung diklik direct untuk masuk. Nggak perlu copy paste lagi. Yang belum bisa langsung aja absen ya. Ini buat sangunya Sahril nih. Pertanggungjawaban udah ikut training. Apa kemarin Rel? Power BI ya Rel? Yang nggak absen nggak dapat makan siang kak ini. Ya, yang nggak absen nggak dihitung. Ini harusnya langsung muncul di dashboard nih, Ril. Kok masih spreadsheet ini? Itu mau dicontohin sama dia Mas Eko. Spreadsheet-nya Nah, langsung ya masuk gitu ke data. maksudnya. Mas, nggak ada data trainingnya seperti apakah? Apakah cuman ini maksudnya? Apakah cukup ngambil data dari Excel atau masukkan dari Google Form langsung jadi data, atau fokus yang penting bikin Google Data Studio itu aja, atau mungkin dari kita bikin untuk programmingnya seperti apa, misalnya dari database seperti apa, terus kalau update langsung dari via sensor seperti apa, atau cukup masukkan data ke Google Form terus jadi itu, atau cukup masukkan CSV jadi itu, dinamisnya itu maksudnya seperti apa ya? Saya masih bingung ini. Dinamisnya ngisi sendiri, tanpa ngisi langsung by program, by sensor langsung ada, atau cukup kita masukkan data by Excel atau data by CSV, masukkan atau seperti itu? Belum Ya, dimulai Mas Mas Daniel udah banyak sabar. pertanyaan nih. Sabar nih, Er. Nah itu betul kan Mas Yuna. Langsung tegas ya, mau aja ngegas. Itu orang mau jawab, udah bisa Kasih jawab. beng-beng. Udah nanya kasih beng-beng itu. Mas Daniel kasih beng-beng. Luar biasa ya. Karena udah nanya kasih beng-beng itu. Real sudah nggak sabar tuh Real. Sudah 28 kok yang masuk ini Real. Yang lain nanti mungkin. Saril ada beng-beng kasih ke Mas Daniel tuh loh. Udah nanya tadi kasih beng. Apa pelur kayaknya Saril itu. Aku harus pakai 2 layar ini jadinya Real. Lanjut Real. Kayaknya ada masalah kan di situ Real. Jangan takut Real. Ini gara-gara dicecer pertanyaan sama Daniel ini, weh. Langsung terduduk kah Saril? Suaramu hilang langsung tuh. Enggak, dia lagi bikin mie. Pelecehan. Ternyata dia pergi. Oke, Bapak. Nah, kembali itu habis rebus mie itu. Real, sambil jalan lanjut Real. Materinya dulu Real. Sudah 28 orang ya, Pak. Jadi untuk materinya itu simple aja. Semuanya nanti dalam modul praktek. Nggak ada teori-teorian. Ini pakai PowerPoint simple. Karena kita tahu kita nggak punya power, kita nggak punya poin. Jadi langsung aja. Yang kedua, kita sudah absen. Nah, sebenarnya apa sih Google Data Studio itu? Google Data Studio itu adalah wadah atau salah satu bahasa data visual dari semua data yang kita buat sehari-hari, yang kita buat di Excel, yang kita buat di aplikasi manapun, yang nantinya bermuara dan bisa kita berikan kepada user. Tapi dalam hal ini yang kita berikan ke user bukan data-datanya, misal kayak Excel kan, kita kasih datanya sama grafik-grafiknya, gitu kan. Jadi kalau misalnya kenapa kita bisa bertemu dengan Google Data Studio kalau di tier pengalaman kemarin? Jadi kami ada setoran ke BPID, itu dalam Monthly, kita kirim data performance ke BPID tentang pemakaian tire, tentang berapa yang dipakai ban dalam 1 bulan, dalam 1 tahun gitu. Jadi kita berangkat dari situ. Yang kita kirim itu malah data Excel, bukan data yang trending atau data performance. Nah, kalau data yang kita kirim sekarang ini bentuknya seperti ini ke BPID. Nah, kalau kemarin kita dalam bentuknya Excel, itu pertama kalau kita ngirimnya data Excel, pertama kita nggak tahu itu ada penurunan, ada kenaikan, kita nggak tahu. Yang kedua,
kita repot ngumpulin data Excel, jadi tiap bulan kita ngirim. Nah, untuk sekarang ini kita tidak lagi mengirim data tersebut ke BPID, melainkan yang kita kirim hanya link. Jadi teman-teman BPID tidak lagi menerima report. Jadi silakan Pak lihat di link. Nah, jadi kalau misalnya dilihat kan kita ada ban, itu ada AGI, ada Euclid, 789D, 789 dan segala macam. Nah, ini target hours rata-rata. Nih yang ada ini scorecard merah, biru, merah, biru. Merah menandakan tidak tercapai, biru menandakan tercapai. Nah, jadi yang kami kirim seperti itu. Targetnya ini 0,5% kita pasang, nanti bentuknya formatting. Kalau di teman-teman yang pakai Excel ini pasti kami pikir ya akan sangat berguna banget. Jadi nanti begitu datanya bisa berubah kapan aja, jadi data formattingnya, kalau dia lewat dari 0,5% dia akan merah, kalau dia di bawah 0,5% dia akan biru. Nah, sedangkan MTTR-nya ini dalam bentuk rata-rata juga dengan bentangan data 2000 berapa nih? 2020-2021. MTBF juga seperti itu kami rata-ratakan. Data semuanya ini kami dapat dari tim reliability, kerjasama sama reliability. Tim reliability mengirim juga dengan kami dalam bentuk Excel. Ini Mas KPI untuk tire, ini Mas KPI untuk tire. Tapi tidak dalam bentuk visualisasi. Nah, oleh karenanya kami bisa memvisualisasikan yang awalnya pakai Power BI, tapi entah kenapa rumit sekali, jadi kami beralih ke Google Data Studio. Karena menurut kami Google Data Studio itu sangat mudah dipakai. Cukup pakai Excel saja, tapi akan ditransformasi ke Google Spreadsheet. Kalau Excel kan dia Microsoft. Nah, kalau ini Google Data Studio, temennya harus Google juga. Google Spreadsheet namanya. Nah, jadi kalau Bapak-Bapak sekalian, kalau kita kan sering ngirim data mati ya, static chart, terus dalam bentuknya screenshot. Nah, kalau ini enggak. User bisa menikmatin ini, bisa melihat di bulan berapa aja bisa tampil seperti ini. Nah, ini untuk datanya. Ini berlaku juga untuk data yang di bawah. Jadi September 2020 Euclid itu sekian persen, CAT itu sekian persen, bisa dicek. Jadi tidak perlu diklik. Kadang kita ketemu user. Pak, gimana yang bulan kemarin? Gimana tiga bulan belakang? Ya kita klik aja di sini Pak. Sama seperti metode filtering. Kalau teman-teman Excel buat nih seperti ini. April, Maret, Februari. Nanti dia akan hitung sendiri gitu. Ya tergantung kecepatan internet lah. Nah ini nanti kelihatan. Hanya Februari, Maret, April. Gitu. Ini karena sinyalnya juga. Nah ini juga nanti akan berubah semua ini. Nah ini kalau dia seperti ini artinya belum saya formatting tercapai atau enggak gitu. Ininya tetap. Ininya tidak berubah karena ini kami pisahkan. Ada satunya performance untuk performance rolling, tire scrap, sama total used yearly. Jadi dia satu baris. Nah kalau yang di sini PA, MTTR, MTBF juga seperti itu. Kalau kita head to head, dia nanti akan sendiri. Nah ini bisa dilakukan oleh siapapun user yang linknya kita berikan, tidak ditutup. User yang kita berikan itu tidak bisa untuk mengedit. Jadi kita bisa yang bisa edit ada satu orang ya, kita administrator sendiri gitu. Jadi kita bisa lihat pada kondisi di bulan berapa, kita bisa tahu nih kapan kenaikan itu terjadi, penurunan seperti apa gitu. Jadi kalau bisa kita lihat ini di April 2021 Euclid itu berapa sih hour method? 6.351, padahal targetnya 6.750, nggak tercapai. Nah gitu loh Pak. Terus kalau untuk PA, achievement PA aktual ini kita dapatnya data dari reliability, dari Mas Suryantoro. Ini kawan akrab kita ini. Jadi kita minta data yang sudah jadi. Jadi di data studio itu disarankan datanya yang sudah jadi. Jadi tidak ada data pengolahan, biar nggak repot sih sebenarnya. Jadi user juga bisa lihat, oh PA-nya segini gitu. Ini kita kasih garis merah.
maksimal target kalau melalui tidak tercapai. Jadi kita kasih target, dikasih jatah 0,5%, tidak boleh melewati PA. Nah, berikut juga untuk tire scrap monthly. Nah, data inilah yang kami setor per bulannya ke BPID. Mungkin ada yang kurang seneng nih pakai grafik, ya udah kita kasih yang modelnya heat map. Jadi makin terang warna dia makin bagus. Misalnya di Euclid di April itu 6.351, 10.003, 10.309, 10.700 dan seterusnya. Dan ini bisa di scrolling aja tanpa webnya digeser-geser gitu. Jadi bisa mau diklik apa aja, mau di screenshot silahkan. Tapi kami lebih komunikasinya itu kami kasih link-linknya. Silahkan nanti dilihat kenaikan dan penurunannya. Jadi itu yang sudah kita lakukan. Datanya itu seperti ini. Datanya itu simple. Datanya itu hanya lewat Google Spreadsheet yang ditransformasi dari Excel. Misalnya tadi yang PA, tak pisahin. Begini aja datanya. Simple. Periodic. Ini nanti untuk periodik untuk data X-nya. Nah, untuk yang Y-nya, untuk yang metriknya kita berjajar seperti ini. Ini ada smallholder, 785, 789, Euclid, target. Ini nanti kru di halaman kedua. Ini sesimpel ini kita masukin datanya. Nah, yang kedua, MTTR, seperti ini juga. Dia satu kolom, dia akan bisa menghitung, ya bisa itu sum, bisa itu average, tapi dalam bentuknya scorecard. Gitu. Untuk CAT 785 dan seterusnya. MTBF, datanya juga seperti itu, sesimpel itu. Nah, jadi data ini sebenarnya transformasi dari tiga sumber data tersebut yang kita ketik atau kita copy paste aja, tapi datanya sudah data jadi, tidak dalam data bentuk olahan gitu. Jadi fungsinya yaitu tadi untuk berkomunikasi dengan pemangku kepentingan atau user yang berkepentingan. Itu satu yang sudah kami lakukan. Ini datanya, kalau dia datanya rutin seperti ini cukup diketik saja di Excel atau langsung di Google Spreadsheet. Google Spreadsheet nanti tampilannya akan seperti ini. Nanti bapak-bapak tinggal ini, di blank ini tinggal ditambahin aja. Ini kan kita sudah banyak tuh. Nah, kan ini jantung datanya. Jadi kalau misalnya data ini diubah, si grafik tadi akan berubah. Gitu. Jadi jika apalagi datanya hilang, itu malah lebih parah lagi gitu. Itu yang untuk dashboard performance. Nah, nanti akan sedikit-sedikit akan menjawab pertanyaan dari Mas Daniar. Yang kedua, kita ada data dashboard performance cost per hours. Itu bentangan datanya dari 2019-2021. Karena kita sering dispute masalah berapa sih kita sudah sampai di mana performan kita sudah sampai di mana hours kita sampai di mana ini kita. Ternyata ketika kita diminta, kita selalu kesulitan menampilkan Excel-nya dan itu butuh waktu makan banyak. Dimintanya sekarang, disetor besok. Diminta sekarang, setor besok. Ya sudah, kami berinisiatif membuat ini. Inisiasinya ini dari audit terakhir. Kita ditanya berapa sih air quantity-nya, berapa sih price-nya. Ini price dalam bentuk rata-rata. Misal kalau ini di Euclid itu kita total 6.341, bentangan datanya ini seperti ini. Ini ada hours, ini sudah rata-rata, quantity, price rata-rata, sama cost per hours. Jadi sudah tahu ketika ditanya, Mas, untuk Bridgestone nomor sekian 530 VRPS itu berapa sih prestasinya? Ini kita bisa jawab ini atau dalam bentuk seperti ini. Ini bisa dicek, bisa disorot aja. Jadi sudah tahu. Misalnya dia di H4,5, E5.000 udah tahu nih. Sekian, Pak.
gitu bentangan datanya. Kenapa kami tidak sematkan per bulan, karena kalau misalnya untuk data total begini ini nggak bisa karena datanya per bulan, akan tetapi dia datanya berdasarkan ban yang sudah kita pakai. Untuk select data ranknya ini kami seperti ini. Jadi user itu bisa tentukan sendiri dari tanggal berapa ke tanggal berapa dia mau lihat datanya. Ada semua, itu Pak. Jadi kalau misalnya dia cuma pengen lihat 1 Maret ya sampai sekarang itu, ya udah, jadi bisa dia semuanya berubah gitu. Jadi datanya akan seperti ini. Kalau dia user ingin melihat 2 bulan saja. Nah, jadi semuanya biru kecuali yang satu ini tetap merah menyala gitu. Seperti itu. Jadi jika ingin dibalikan lagi ya klik reset aja. Jadi sudah semuanya total. Bentangannya itu 2019, 2021. Gitu. Bentangan datanya seperti ini, Pak. Jadi nanti dia cost per hours. Nah, seperti ini, Pak. Jadi ini kan untuk data Euclid. Jadi kalau untuk data Euclid ini serial number tidak kami keluarkan karena tidak akan ditanya sama user. Yang kedua spek. Nah, yang paling sering ditanya ini adalah hours. Hours-nya ini kita rata-ratakan. Distance sebenarnya bisa kalau ditampilkan asal kita dapat. Nah, data yang membantu kami dalam merepresentasikan data ini adalah kita dapat dari 2, dari scheduler dan dari station di tire. Jadi ini datanya sudah masak. Nah, RTD-nya tidak kami sematkan karena menurut kami belum perlu. Reason ini akan kami tambahkan. Ternyata kerusakan dari beratus-ratus bahkan ribuan ban itu apa sih? Jadi nanti dibuat semacam Pareto lah ya. Di Pareto lah apa namanya gitu. Nah, ini data dim scrap. Jadi data kapan dia memang benar-benar tidak bisa dipakai. Untuk data ini datanya dari Ellipse. Jadi datanya ban itu dibeli pada tanggal sekian. Terus yang kami pasangkan adalah data dari Ellipse. Ini data real. Yang kedua cost per hours. Jadi price dibagi hours. Jadi nanti keluar masing-masing. Jadi next-nya kita rata-ratain. Unit number ini tidak kami munculkan, tapi jika diperlukan bisa kami tampilkan di masing-masing AGI. Ini posisi belum kami masukkan analisanya. Kalau untuk turnya tidak kita masukkan. Jadi nanti akan kami hitung untuk potensi loss. Gitu. Jadi dia untuk bentangan data untuk model seperti ini satu. Dia modelnya satu data seperti ini, datanya seperti ini sampai ke bawah. Buat satu sheet ini yang namanya ya. Nah, ini juga yang untuk ban 40 sama seperti itu. Datanya ini yang untuk ban 40 seperti ini. Jadi nanti kalau kita ditanya, Mas, speknya untuk Bridgestone sekian, berapa sih hours-nya rata-rata ini? Hours-nya, kuantitinya berapa? Ini. Price-nya rata-rata ini. Prestasinya berapa? Performanya 2,45. Gitu. Kalau ini sudah keseluruhan untuk berbagai merek, Bridgestone, Michelin, Goodyear, sama Koba. Dan ini juga ada kuantitinya. Gitu loh. Begitu seterusnya sampai bawah. Nah, yang data ini yang kami bawa terus untuk meeting, ketika meeting dengan vendor atau kontraktor bahwa mereka merasa yakin bahwa merek ini sangat bagus. Wah, kami sangat yakin, Pak. Data itu sangat bagus, ternyata tidak. Gitu kan. Wah, Pak, kami merasa bagus ini, Pak. Misalnya Michelin nih, dengan PD-nya, oh ya, 8.900, oke, memang dia di ranking pertama. Gitu kan. Kuantitinya ya oke, memang paling banyak. Tapi harganya, waduh, kok mahal betul, Pak, 9.900. Sedangkan Bridgestone ini beda $400. $400 ya lumayan kalau selisih ada 10 ban dan lebih. Gitu. Itu, Pak, yang sering kami lakukan. Tapi data ini tidak kami share ke vendor, jadi untuk internal saja. Kenapa kita kasih jam di sini? Kalau ada yang melakukan screenshot,
kita tidak terima jika tidak ada jamnya. Karena bisa saja di screenshot orang, kita tidak tahu kapan dan jam berapa, seperti apa. Jadi kita kasih buat jadi apa namanya ya, kontrol ya. Terus yang terakhir ini data per kru. Data per kru ini kami dapatkan juga dari Mas Suryantoro, tim reliability, dalam bentuk yang sama, Excel. Nah, akan tetapi itu kami visualisasikan. Nah, ini khusus untuk PA, ini khusus MTTR, ini khusus untuk MTBF. Bentangan datanya dari Januari 2020 sampai sekarang. Jadi kalau misalnya ditanya, Pak, kru apa yang paling bagus dari Januari 2020 sampai sekarang, itu dipegang oleh kru A, karena distribusinya yang paling kecil. Kenapa dia biru semua? Karena kita pasang formattingnya 0,5%. Ini batasnya. Kalau misalnya ditanya, Pak, untuk MTTR-nya mana di kru sampean yang bagus? Di kru yang paling bagus ya kami melihat si 2,24, itu jatuh lagi ke kru A. Nah, ini juga MTBF itu jatuhnya di kru C. Jadi yang paling bagus 1256. Ini sudah dalam bentuk rata-rata. Nah, untuk yang di setor dari tim reliability ini yang kami ketik manual di sini. Di datanya langsung terkoneksi dengan nah ini Pak. Jadi datanya kru A, kru B, kru C. Ini untuk PA. MTTR itu ini kru A, kru B, kru C. Ini datanya bisa ngintip. Seperti itu, Pak. Nah, ada satu lagi data yang langsung memakai Google Form. Yang data memakai Google Form itu ada. Nah, kami pakai ini data yang sudah mulai dari atas ini sampai ke bawah itu datanya real time. Jadi kapanpun teman-teman kita melakukan submit, datanya akan masuk ke sini. Itu dibuktikan dengan ada timestamp. 25 jam 7 pagi atas nama Yanto. Awalnya berapa, tenggo berapa. Jadi kita ada pengisian pressure. Pengecekan pressure yang dulunya itu pakai kertas. Satu orang bisa 17 kertas. Kita ada 7 fill station. Nggak tahu dah tuh. Kalau satu hari bisa lebih dari 50 lembar, dan itu nanti akan dimasukkan ke TTC manual lagi. Ini itu akan menyulitkan, menyusahkan, dan memberatkan. Jadi nanti kita buat lebih simpel, datanya ini akan dimasukkan ke TTC dalam bentuk apa ya, data, tapi masih develop karena yang punya TTC, bukan kita. Kita hanya menyiapkan data yang dalam bentuk Excel. Nah, sorry Mas, Halo. Ya. Oke, yang tadi coba back yang saya tahu itu selama ini MTTR ya, yang ada per kru. Data apa? MTTR itu dari mana ya? Per kru baik dapat. Yang mana nih Pak? Data MTTR? Ya. Per krunya dari mana dapatnya? Kalau nggak salah itu per AGI. Oh enggak Pak, ini MTTR-nya berdasarkan kami punya distribusi di tempat kami Pak, di tire maintenance. Khusus tire, tidak terbagi-bagi, tidak berhubungan langsung dengan truk. Jadi khusus yang memang waktunya yang dikerjakan oleh tim tire. Dan datanya ini kami dapat, bukan kami mengolah. Kami dapat dari tim reliability. Yang dikirim setiap bulan, setiap pagi. Khusus tire ya? Betul Pak. Jadi dia tidak langsung beririsan dengan ATM, beririsan dengan yang lain-lain. Ini scope-nya khusus untuk section saja. Gitu loh Pak. Jadi bukan data olahan, data yang sudah diberikan oleh rekan kita. Lah ya. Ya betul, data jadi. Betul. Apa data? Karena data salah ya, itu tergantung data. Betul. Lah ya. Betul. Jelas kita lihat dulu Pak. Kapan kita bisa tahu benar atau enggaknya, ya paling kita lihat behavior-nya, turun banget kah atau enggak turun banget kah, biasanya kita lihat dulu gitu Pak. Oh ternyata kita PA-nya kurang banget nih di bulan ini gitu. Nah itu biasa kita panggil, kita cross check bareng-bareng sama tim reliability.
Gitu. Cuman nggak sampai ke sana karena distribusinya kecil sekali, Pak. Clear. Ya karena ini memang Google-nya ini cuma mengolah data menjadi tampilan ini. Betul, Pak. Ini yang kita berikan untuk atasan. Kalau untuk data jantungnya itu kita biasanya minta. Atau datanya juga bisa kita olah sendiri, nanti kita visualisasikan. Tanpa data aslinya itu kita berikan ke si penerima. Jadi nggak se-Excel yang kita kasih, nggak perlu. Karena nanti data yang kemarin, biasanya nih user nanya, Mas kemarin Januari kirim, kok Februari nggak ngirim? Kok Maret nggak ngirim? Nah, nanti seperti itu, kita menghindari ngirim per bulan. Jadi agak rodo males gitu kan. Jadi kita ambil yang praktis sih Pak sebenarnya. Kita ambil yang praktis, kita ambil yang fun-nya aja gitu. Oke, lanjut. Kalau untuk data yang di bawah ini, nama, ada kru, ada lokasi, ini ada ban 1, ban 2, ban 3, ban 4, ban 5, dan 6. Ini datanya sudah Google Form. Datanya sudah terkonek langsung. Jadi anggota kita ada siapa ini? 29 orang itu sudah mengisi di lapangan. Ketika kawan-kawan sudah submit, datanya akan masuk ke sini. Ini jamnya, ini menitnya, ini detiknya. Namanya ada, jadi namanya modelnya drop down. Jadi tidak ketikable. Jadi dia sudah langsung tahu namanya siapa. Batch number-nya, ini hour unit-nya. Ini area kawan itu melakukan pengambilan data, ini unit, ini pressure-nya. Nah, seringkali kami berikan seperti ini, formatting seperti ini. Formatting ini kami pasang kalau bannya itu kurang angin. Nah, tapi berhubung ini RT3, apa doser ini ya? ADT ya? Articulate. Articulate. Kalau dia articulate, dia di pressure segini, ini memang pressure standarnya. Jadi yang kami sasar itu lebih ke Voltrac. Ya. Nah ini ada juga temannya di samping oke ini visualnya. Jadi kita punya bahasa kalau misalnya set wall cut, terus solder cut, ya kan. Terutama tentang kerusakan ban ini kita yang copy, kita yang mengecek gitu kan. Jadi kalau sudah oke enggak masalah. Tapi ini juga bisa di-scroll sampai terserah kita mau bentangan datanya mau berapa ribu, mau berapa hari. Nah, jadi inilah kalau misalnya kita bisa lihat teman-teman di lapangan itu melakukan pengisian data. Untuk berapa banyaknya ini. Jadi Pak Arman ini sudah sekian ribu ngisi, Juadi sudah terhitung berapa nih. Untuk unit A belum. Kru mana yang melakukan pengisian sudah terhitung otomatis di sini. Dan lokasi mana yang sering dilakukan pengecekan? Ini lokasi KWS. Yang kuning ini PNS. Ini jarang ini. Nah, biasanya kita tanya kenapa? Apa ada unit kah di situ atau seperti apa? Itu sih Pak. Terus yang di bawah, ketika nanti ada kerusakan di atas, misalnya ada set wall cut, kalau ada P1 di sini, misalnya kan ini priority. P ini priority. Priority tier 1, tier 2, tier 3, tier 4, tier 5, tier 6. Ini akan diberikan semacam apa ya? Priority 1 sampai 5. Kalau 1 langsung dipanggil, unitnya langsung dipanggil. Emergency. Tapi kalau masih P2, siap-siap kita yang scheduler atau statistik untuk menschedulkan di minggu depan. Itu Pak. Jadi kalau datanya seperti ini. Kalau untuk untuk Google Form-nya bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini Bapak. Untuk form kertasnya banyak banget mau diisi. Ini berurutan. Nah, nanti seperti ini. Kurang lebih. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi nama dia nggak ngetik lagi. Jadi nama sudah kita masukin semua ya. Jadi tinggal ini tanggal inspeksi, area inspeksi, kru, baru nomor unit sampai ke bawah. Panjang banget Pak. Satu form ini 1 unit mungkin bisa 2 menit ya.
2 menit sampai 3 menit. Nah, ini untuk mode-mode kerusakan. Untuk memudahkan kami untuk pengelompokan nantinya. Nah, ini yang priority tadi. Masuknya nanti ke situ. Ini berulang dari tier 1 sampai tier 6. Gimana kalau misalnya tire-nya cuma 4 gitu, kalau ada unit lain, ya tier 5, tier 6 tidak perlu diisi. Itu Pak. Kalau untuk... Ya. So, itu data inspeksi diisi langsung di Google, mirip kayak Mempro ya? Apa juga data terpisah lagi? Kenapa Pak? Ini inspeksi saat ngisinya data inspeksi ini saat inspeksi seperti Mempro ya? Beda Pak, kami tidak pakai ini Pak, tidak pakai yang apa namanya, yang aplikasi yang seperti itu. Kami pakai Google Form. Ini Google Form Pak. Ya berarti yang melakukan inspeksi langsung mengikut di sini, apa dia membuat input data sendiri dulu baru masukin lagi ke sini gitu? Langsung di lapangan Pak, langsung di lapangan. Google Form. Ya, jadi tergantung internet nanti, Bang Saril. Ya, tergantung internet. Jika misalnya dia di area AB void yang tidak ada sinyal, biasanya ditulis dulu sedikit atau kopelan, nanti baru dicicil. Itu kalau untuk area AB void kita kasih apa namanya ya permission lah, excuse gitu. Untuk yang lain-lain langsung diisi gitu. Karena ketika nanti ada bannya yang failure, nanti kita cek lagi nih, tenggo sekian, ban posisi sekian, tadi ada dilakukan pengecekan nggak? Gitu. Kalau nggak ya nanti akan seperti apa gitu anggota kita yang melakukan pengecekan di lapangan. Gitu. Jadi kita tracing, ada jamnya, ada tanggalnya, ada timestamp-nya. Nah nanti dia seperti ini. Ada namanya. Jadi ya mudah-mudahan sih teman-teman yang mengisi dengan akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah kalau untuk tier 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini hanya perhitungan tire pressure pada hari itu tapi dirata-ratain. Jadi kalau dia sudah lewat dari 138 itu sudah pada urgent gitu. Cuman jarang ditemukan kalau misalnya sampai high pressure sama low pressure gitu. Karena ini juga akan connect dengan beberapa truk yang kita lakukan pemasangan TPMS, Tire Pressure Monitoring System. Nah, data ini akan kami cocokkan. Ada namanya TMS, kita pakai tire send, pressure-nya sekarang seperti berapa, nanti kita tanya juga dengan tim kita yang ngisi, pressure-nya tadi berapa. Jadi sambil koreksi. Mas Saril tanya, nggak bisa Ya, silakan. Mas Saril. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5-nya misalnya gini nih, kayak bikin stat tadi untuk 785 nanti keluar sendiri. Oh enggak. Terus kemudian kalau tinggal 8 jadi biar rata-rata semuanya kan rata-rata ini gara-gara kemasukan 6265 jadi rendah tuh seperti itu. Enggak. Oke. Kalau untuk pengelompokan AGI tidak kita masukkan karena rata-rata di truk itu kami 110 pressure-nya sama. Gitu Mas. Ya takutnya nih masukkan seperti kayak RT304 akhirnya masuk ke situ. Kemudian bisa, ada grader masuk ke situ. Bisa. Seperti itu. Bisa Mas. Bisa banget. Kita coba nanti pisahkan per AGI, tapi nanti di data ininya itu nanti akan kita sematkan AGI-nya. Jadi kita filteringnya itu bisa pakai AGI. Bisa. Kali ini kita total, kita lihat behavior-nya saja. Masih ini tetap develop Mas, karena kita startnya Januari 2021. Kita mendevelop ini. Jadi ada apa namanya, kalau ada masukan terus dari user, oh maunya begini, oke kita buatkan. Nanti ditambahin ini, nanti akan berubah terus. Link yang kita kasih ke user tidak akan berubah, tetap sama. Akan tetapi isinya itu tidak bisa sama lagi karena administrator atau yang developernya ini yang kita sendiri yang membuat itu akan disesuaikan dengan kebutuhan user. Gitu. Apa yang ingin dilihat sama user. Untuk data pressure tire, Mas Sahril, ya. Nanti dianggap yang betul itu yang diisi sama teman-teman atau yang dari lab-nya Tire Sense yang dianggap benar? Oke, itu pertanyaan bagus Mas. Kalau yang kita anggap benar adalah
pressure yang masih masuk dalam pressure izin. Kalau misalnya dia ada di lapangan, itu under. Kan kalau untuk TPMS kan kita melihat under atau high gitu kan. Karena fungsi dari TPMS kurang lebih dia salah satu fungsinya untuk melihat dan menjagain tire itu jangan sampai dia running flat, kurang angin, sama running dia kelebihan angin. Dalam hal ini dia sudah overheat. Itu sih Mas, kalau menurut kami. Gitu. Selama tidak ada apa namanya ya dari TPMS ada indikasi, terus dari pengisian tidak ada indikasi, nah kita bisa tanya tadi yang meriksa jam berapa, siapa namanya, bisa kita panggil dan ada rekodnya. Itu Mas. Mas Aril, nanya Ya. Mas Aril. Monggo. Ini nginputnya pas di fuel station atau udah di sini ya? Sudah di lapangan Mas. Ada sinyal kan? Langsung. Sinyal ya? Yang tidak ada sinyal sejauh yang info dari tim kami itu di AB Void, agak berat sinyalnya. Ya, bagus kalau bisa. Kalau di sana khawatirnya kalau kelamaan dapat sinyalnya gitu kan, tayar temperaturnya jadi tiba-tiba dingin gitu, padahal ada penanganan itu kayak apa tuh Mas Ariel? Ya Mas, itu sebenarnya ada kita backup lagi, namanya itu Tire Sense sama iTrack. Kita paling ngelihatnya dari data iTrack sama dari data Tire Sense yang sudah kita pasang. Ada dua cara biar kita dapat. Yang pertama kita minta bantuan sama Komo lewat main care-nya. Nah, nanti yang alarm tim Komo itu nginfoin ke kita. Mas sudah urgent 1, urgent 2. Nah, gitu. Itu yang satu. Yang kedua, dia modelnya global, sudah dia pakai hub. Jadi dia sudah pakai hub. Jadi dia sudah pakai cloud system. Kurang lebih seperti ini. Nah, cuman hub-nya ini kita lagi kendala. Gitu. Nah, jadi ini data pendukung. Jadi kita ada. Jadi sumber data ada 3, ada dari Tire Sense, dapat dari tim Komo, dapat dari tim lapangan. Nah di sini. Nah kali ini dia sudah online langsung. Ini 8004, 8009. Nah ini sudah lokasinya di sini. Kita tahu di sini. Nah kita lihat nanti di sini kan ada 179. Apa? Sorry? Bagus kalau data Tire Sense langsung masuk otomatis ke data yang dari Google Form gitu, otomatis gitu. Jadi maunya gitu Mas. Maunya gitu Mas, tapi karena keterbatasan pengetahuan Mas, kami masih bisa mainnya di dalam sistem, belum nyebrang sistem to sistem. Gitu. Yang lebih bagus lagi Mas, TTC. Ya, yang lebih bagus lagi TTC, terus Tire Sense, terus Mindcare, terus Elite itu dalam satu dashboard. Tapi kan agak susah. Bisa, cuman agak susah. Gitu. Mungkin ilmunya belum sampai. Jadi makanya kami ada data-data yang paling tidak bisa mendukung action lah, gitu Mas. Kurang lebih seperti itu. Ada yang angkat tangan tuh Rel. Silakan langsung Pak. Langsung Mas aja. Fikar ya. Silakan Mas Fikar. Ya, izin bertanya Mas Aril. Ya, silakan. Suaranya udah pas kah ini? Pas banget Mas. Oke. Ril, ini kan tadi kan data utamanya kan data jadi ya, data yang betul. Tidak ada formulanya ya. Ya. Nah, kalau nanti satu saat ternyata dengan range data yang setelah kita evaluasi ada yang anomali nih, kita pengen men-tracing nih, itu kita punya backup data yang bisa di-tracing nggak ya? Kenapa anomali itu terjadi misalnya gitu? Bisa. Itu akan terjawab, nggak tahu ya, mungkin konsepnya seperti ini. Itu anomali ada kita temukan di dashboardnya LV. Gitu. Ini dashboardnya LV. Ini meluncurnya Kamis kemarin karena yaitu tadi kita dikirim terus data dalam bentuk Excel dan kita nggak tahu sebenarnya unitnya ada berapa, rata-rata KM-nya ada berapa. Misalnya anomali kami menemukan, misal ya kemarin ada temuan PMY 351. Jadi kami kemarin masukin nomor polisinya itu PMY 351. Tuh. Ya kan?
PM-nya 35, sorry. PM-nya berapa kemarin yang Nomor unit itu, Mas. Nomor unit tadi. Bukan nomor polisi. Oh ya, sorry. PMY 351. Ya ini bisa ini ditambahkan source-nya. Nah, begitu kami cek, loh kok kenapa nomor polnya beda-beda? Nah, ini yang sering kita tanya, Pak. Ini, jadi kalau datanya tuh ini sebagai data kami rapiin dulu. Nah, nanti ketika ada yang seperti ini, kami infokan ke ada nama PT-nya, itu si PAMA, providernya Deller. Nah, itu bisa kita screenshot, kita kirim. Pak, kenapa nomornya lambungnya itu, tapi nopolnya beda? Itu biasanya Real, karena field issue. Ya. Jadi register field issue di KPC kan dia tetap satu pakai PMY itu. Ya. Cuma aktual mobilnya bisa ganti-ganti gitu. Copy. Justru itu, Mas. Jadi kita bisa menampilkan itu kalau misalnya datanya sudah kita kita absorb semua gitu, Mas. Nah, kalau yang jadinya seperti ini cuma diagram batang aja, diagram simple aja, karena ini yang diminta user. Oh, nanti dibuatkan seperti ini. Oke. Jadi datanya mulai dari 2021 aja. Karena data yang sebelumnya itu berantakan banget. Datanya itu sangat terlalu banyak ragam gitu. Jadi repot kita mau nganalisa. Jadi kalau misalnya ditanya, Mas, mana unit yang belum rilis, itu ada. Ini yang merah-merah. Kalau kita mau ngejar, ya udah kita tinggal gini aja, kita lihat yang not rilis saja. Nah, ini yang nanti yang bakal kita kejar. Nah, si PAMA ini ada 4 unit yang nggak rilis. Ada Asakarya, Multicontrol, HH, Trakindo, dan sebagainya. Nah, ini yang kita kejar nih. Tuh, ada semua. Ini melakukan inputnya di lapangan, lagi-lagi dengan Google Form. Gitu. Inputnya dengan Google Form. Jadi setelah kita melakukan input di lapangan, kita nggak tim diharapkan tidak lagi mengirim report ke yang dituju, melainkan ya silakan cek di link ini, gitu, agar bisa dilakukan follow up. Nah, kalau misalnya nanti bisa di follow up, misalnya pengennya PAMA aja, ya udah nanti mereka bisa ya sudah di filter aja. Jadi kalau sudah jadi enak, tinggal di filter aja. Jadi ternyata mobil PAMA kalau yang paling tua banget itu 119.000 gitu. Total kendaraannya ada 4. Syahril, maaf baru join. Ya, mau nanya, apa yang tire inspection yang di fuel station itu masuk ke sini juga kan? Ya, yang di fuel station masuk ke sini, Mas. Pak, pakai Google Form itu ya? Jadi masuknya nanti ke sini juga ya? Ya, ini masuknya ke sini. Di sini. Ini area yang masuknya Google Form. Nah, ini kalau kita pengen, intinya sejauh yang kami tahu ya, kalau pakai Google Form itu intinya datanya maju terus, nambah terus gitu. Dan kita bisa ngelihat behavior-nya apa gitu kan. Jadi enak banget. Jadi langsung hari itu juga, langsung tahu jam itu juga, tanggal itu juga kita tahu apa yang terjadi. Ya, adapun beberapa anggota kita kadang kita temuin yang telat submit. Nah, kenapa jam sekian? Kenapa jamnya dekat-dekat maghrib? Nah, biasanya kasih reason yang paling tidak reason yang bisa diterima. Tapi setahu saya kan beberapa fuel station tuh ada yang nggak connect dengan ini ya. Ya. Internet itu berarti mungkin yang alasannya anggota itu yang submitnya baru. Betul. Mungkin pas dapat sinyal sih. Nah, kayak Bisanggeni itu nggak ada. Betul. Beberapa nah, emang nggak ada. Sekarang yang jadi isu adalah kita tidak ada akses internet. Satu. Yang kedua, itu device itu masih punya anggota kita. Belum device masih milik milik secara section. Nah, jadi device gotong royong nggak ya? Betul. Jadi kalau misalnya nungguin device-nya mau beli kan sewa-nya lama. Yang kedua, pengajuan akses untuk di internet lewat WiFi itu juga pengajuannya lama. Ya, jadi nggak jalan-jalan, Mas. Jadi piye caranya, yang penting ada dulu gitu. Berarti ya, selama menunggu dia submit ke internet itu ada backup ini ya? Kertas gitu ya? Iya, paling nggak kertas kopelan. Kita tanya beberapa temen-temen, gimana kok telat? Iya Pak, kita ada di kopelan. Gitu. Ada di kopelan. Tapi kalau sudah ada langsung, karena
kita juga kan ada, kalau lagi rame memang dia kelabakan. Kalau lagi rame unitnya masuk di fuel station, kita ada berapa orang nih? 3 orang ya, satu fuel station. Kita ada 3 orang, jadi jagain satu gitu. Jadi sudah kita ada satu-satu nih. Kita cek gitu kan prestasinya berapa gitu. Barengan MC-nya nakal itu biasanya di akhir-akhir shift atau awal shift. Jadi kedudukan ke fuel station gitu. Ya. Betul itu Mas Hamzah. Ini mungkin bicara soal data ini, Real. Ini kan sudah dieksplor jauh banget nih. Ini kayaknya yang ditunggu-tunggu kan bagaimana ini bisa tampil nih, Real. Oke. Mungkin kalau untuk detailnya bisa kita lihat nanti per masing-masing produk aja. Maksudnya produk Google Data Studio ini yang dibuat. Cara buatnya, Real. Ya, kita sampaikan. Tadi fungsi secara korporat ya, maksudnya secara korporat, entah apa itu strategis lah, taktikal, apalah performance. Nah, yang paling penting banget, ada satu lagi sih yang kita lupa, bahwa kita itu ada ngisi form COVID-19 itu dalam bentuk kertas. Iya, kertas. Nggak tahu di tempat lain kita jadi mewajibkan ngisinya itu lewat kertas atau lewat kertas sudah di print nanti di Excel. Nah, itu yang pertama, kalau kita nginput di kertas itu kapan atasan kita tahu gitu bahwa ada yang sakit, ada yang flu, ada yang demam. Nah, itu satu. Yang kedua, agak repot kapan kita ngontrol, misalnya si A pilek kah, demam kah pada hari itu. Nah, di Tire juga sudah memakai ini. Lagi-lagi source-nya pakai Google Form. Jadi kita tiap pagi ada pakai termogan atau pakai yang termogan sudah nempel, ya kita tempelkan sekian, nanti kita masukin di sini. Gitu. Kontennya kita samain dengan yang tim safety. Gitu. Ini. Gitu. Kontennya kita samain dengan safety. Jadi nanti pagi-pagi kita sudah tahu. Nah, ini khusus di Tire aja. Jadi namanya nggak ngetik karena beda huruf besar. Nah, ini kan apakah Anda pilek ya tidak, apakah Anda batuk ya tidak gitu kan. Kan kontennya itu aja di dalam kertas. Oke, tapi bisa. Jadi ini ada data. Ini ya, dashboardnya seperti ini. Ini data hari ini ada 10 orang ngisi. Dari 1.301 kali ngisi, rata-rata suhunya 3,61, maksimal suhu yang pernah terekod 3,68. Yang rutin ngisi 2 hari, yang nggak rutin di ujung-ujung. Yang paling duluan ngisi Warisman, karena ini ada tanggalnya, ada tahunnya, ini ada batch number-nya, ini nanti tanggalnya juga, kalau nggak percayaan, misalnya anggotanya ngisi tanggal berapa, silakan aja. Terus kalau mau cari namanya, silakan aja, bisa di tracing orang-orang itu benar nggak melakukan ini. Dan ada batch number. Jadi kontrolnya banyak, kita lakukan filtering. Nah, pernah ada kejadian ketika ini setiap pagi kami lakukan pengisian seperti ini. Jadi kita lihat seperti ini. Kan tidak. Pernah sekali waktu kami temukan bahwa ada yang jawab iya. Langsung kami antar ke ISOS. Nah, jadi pernah ada yang jawab iya. Jadi dia sudah kita formatting jadi merah. Namanya Muhammad Nur, pagi-pagi jam 6.20. Tiap pagi kita buka ini, ternyata ada yang iya, kita infoin, Mas sampean pilek iya, langsung diamankan. Gitu. Itu sih yang dia terus jalan datanya gitu. Data validasinya gimana, Real, yang dari Google Form? Apakah ada proses data validasi sebelum ditampilkan ke dashboard? Data validasinya kita lihat timestamp, Mas. Timestamp. Kalaupun ada orang jahil, kita lihat, Mas. Jadi di sini ada nama, ini kan ada rekod 0 sama 1. Kalau dia ngerekod 2 kali, ketahuan sama kita. Dan juga kita ini kan orangnya baru 14, ini baru terjadi di study day. Kalau misalnya ada anomali, kita nanti akan diagramkan lagi
berapa kali dia, misalnya dalam satu hari itu berapa. Ini kan pengisiannya ada 10. Ini kalau hasil rekodnya yang lainnya pada di tengah, yang lainnya dia duluan, maksudnya agak cheating ya, dia curang ngisi 2 kali akan ketahuan. Oke. Terus di kolom komentar lagi. Kalau untuk contohnya nanti kurang lebih seperti ini, misalnya tadi kita sudah ngisi lagi ya. Ini Sahril, ya kan, bed number 19245, tanggal hari ini. Kalau tanggal mau diisi besok, lusa, nggak masalah, tapi timestamp-nya itu hari ini, kapan dia submit, jadi nggak bisa dibohongin. Jadi kalau mau cheating ketahuan. Suhu tubuh tadi kita 363. Kenapa dibuat seperti ini? Biar rapi, karena ada yang pakai koma, pakai titik. Apakah pilek? Enggak. Batuk? Enggak. Demam? Enggak. Jadi enggak. Ya udah, submit. Nah, ini jam 15. Jadi ini nanti tinggal di refresh. Tuh. Kalau salah, sudah di refresh, pengisian ada 11, baru masuk. Kalau misalkan salah, misalkan ya. Berarti ngisinya itu nggak sadar, dia nggak, bukannya sengaja, Salah. tapi nggak sengaja. Nggak sengaja salah itu, terus dia kan sebenarnya Nggak harusnya apa-apa, data itu dihapus. Cara ngapusnya gimana? Ya. Cara ngapusnya di sini, Mas. Kita datang ke data ininya. Data ininya, Mas. Data inputannya. Nah, inilah data dari Google Form tadi. Ini. Nah, ya, berarti Mas. ini admin. Tadi itu authorized ke sini admin aja. Ya, dia nanti akan tembak masuk ke sini, Mas. Data yang dari Google Form akan masuk ke Google Spreadsheet. Kalau sampean, misalnya tadi jawabnya misalnya iya ya. Nah, misalnya ini aku buat iya nih. Apakah saat ini Anda mengalami pilek? Coba lihat ya. Nah, pasti nanti akan merah. Tuh, Sahril Sidik merah, pilek dia. Oke. Nah, Tapi itu yang bisa ngubah-ngubah data itu siapa, Ril? Khusus Kita admin sendiri. aja ataukah? Admin aja. Kalau Google Data Studio-nya bisa kita share, tapi kalau untuk data ininya tidak akan kami share. Karena ini data jantungnya. Berarti adminnya harus standby terus dong. Maksudnya kan ini kan web dashboard ini kan real time terus kan. Ya. Nah, ketika ada orang yang salah nginput, nggak sengaja katakanlah ya, kan datanya jadi salah, dashboard jadi salah. Nah, kan jadi salah juga, misleading kan maksudnya. Supaya itu nggak misleading gimana? Ya, supaya nggak misleading, kita infokan ke anggota, Mas. Kita yang berhak mengatur anggota gimana caranya supaya nggak misleading. Karena pengisian itu dilakukan tiap hari. Jadi kalau masih misleading juga, ya ada masalah. Tapi kalau misalnya ini sudah kita lakukan, oke Pak, misalnya dia salah ngisi, ya udah nanti kita update datanya langsung di sini, gitu. Misleadingnya memang dari manusianya, tapi tetap kita benerin dari data apa namanya, dari Google Spreadsheet-nya. Di sini yang bisa kita ubah, yang bisa ngubah ya yang buat developernya itu si yang adminnya satu orang. Jadi tidak perlu banyak-banyak. Si user atau atasan kami dalam ini Mas Eri cukup lihat linknya saja. Mas Eri akan menginfokan, tolong orang ini dibawa karena dia iya, atau diwawancarai dulu. Dan itu sudah 2 kali ada dapat iya, kita lakukan, kita antar ke ISOS walaupun hasilnya negatif. Sahril. Yuk. Itu kayaknya yang dimaksud Nova itu nanti validasi ya. Ya. Karena begini, ini kan real time. Ya. Pertanyaannya itu monitornya admin atau siapapun yang dikasih izin untuk masuk ke database ini, itu setiap berapa lama sekali pertanyaan saya? Kalau kami, Mas Yunan, kami setiap hari kami lihat. Kami setiap sudah melakukan cek log itu maksimal jam 8 kami sudah tutup. Langsung dilihat? Langsung dilihat. Karena jadi ketika sudah cek log ya langsung isi. Kalau misalnya dia tidak isi atau telat ya push up. Bang Sahril. Ya. Kemarin saya pernah melakukan, tapi kan di sistem kan juga melakukan hal yang seperti ini nih. Nah, kemarin saya sempat salah masukkan, terus feedbacknya itu malah dari adminnya. Nah, adminnya di sini kan kemarin Mbak Erni sama Mas Jawil. Dia langsung
feedback ke saya, ini benarkah yang kamu sampaikan gitu kan? Artinya ada connect langsung pada saat kita melakukan kesalahan input ke admin, ada notifikasi gitu loh, sehingga mereka bisa konfirmasi ke kita. Apakah seperti itu juga maksudnya itu, Bang? Oh, kalau notifikasi itu bisa dilihatnya dari ini Mas, dari Google Form itu sendiri. Tapi kalau sampean pengen lihat posisi sampean ada di mana, kita kasih link dashboardnya ini. Jadi sampean bisa ngecek sendiri nama sampean itu ada di mana, terus sampean ngisi apa enggak. Misalnya ada nama ya, saya pengen ngecek sendiri si Sahril misalnya. Jadi hari ini ngisi 2 kali. Jumlah pengisian udah 72 kali, rata-rata suhunya segini, maksimal suhu segini. Nah, Sahril pernah pilek nih di tanggal sekian. Ini untuk sampean mau validasi, mau tracing bisa dipakai. Link ini kami biasanya lemparkan ke grup, silakan dibuka. Gitu. Dalam hal ini kalau untuk kontrol dashboard sini ya kami sendiri melihat setelah dari pengisian anggota, baru kita lihat, wah ini salah Pak. Oh iya tadi salah, benar apa enggak iya gitu. Kalau tidak ya udah nggak masalah. Gitu. Tapi ini akan kami akan kami pakai juga untuk kru A, kru B sama kru C. Biar data distribusinya terus bisa langsung cepat terdelivery ke atasannya. Supervisor juga kami berikan link ini agar dia bisa kontrol. Gitu. Nah, lebih seperti itu. Gitu loh, Mas Aldianor. Ada lagi, Bapak-bapak sekalian? Nah, ada satu data yang menurut kami yang perlu dianalisa, yaitu data fatigue. Jadi data itu sangat penting menurut kami, akan tetapi tidak pernah dianalisa. Jadi perlu dicoba gitu, gimana supaya data fatigue itu kita bisa lihat nih anggota kita yang sering kurang tidur siapa, anggota kita yang sering ini siapa, bahkan ya kalau mau dibuatkan dashboardnya juga siapa sih yang sering telat datang ke kantor, tapi kan itu nggak terlalu perlu ya, tentunya ya mungkin perlu di beberapa bagian, nggak semuanya bisa dibuatkan, akan tetapi tergantung ke kebutuhan. Untuk connecting-nya biasanya nih seperti ini, kita contohkan sedikit ya. Nah, kalau misalnya ada data, contohkan ada satu, kita mau ngambil data yang paling simpel, data tire pressure. Nah, form daily deh yang paling simpel. Kita bisa ambil data ini nanti rename-nya nanti seperti ini. Form daily, check for test response. Nanti kita bisa buka di Google Data Studio. Tampilannya seperti ini. Ini nanti tak kirim untuk membuatnya lumayan agak lama sih. Tapi konsepnya sama dengan pivot online. Ini sebenarnya cuma pivot sama filter, cuma dalam bentuk online. Nah, kalau mau buat backlink. Nah, inilah nanti yang Mas Daniar tanya, datanya dari mana? Nah, ini Mas, kalau sampean sudah master BigQuery, Cloud SQL, Cloud Spanner, dan macam-macamnya itu, silakan sampean coba. Di sini ada ratusan sumber data, sampean mau ngambilnya dari mana? Nah, karena kita baru kopinya Google Sheet, jadi kita ambil Google Sheet aja. Nah, jangan lupa di-connect ini dengan ini. Ini nanti akan muncul seperti ini nih. All item di Google Sheet dengan data mana yang akan kita konekkan. Terus ini langsung di-add saja. Gitu. Tuh, keluar. Biasanya dia akan muncul seperti ini. Kita delete aja. Nah, biasanya pagi-pagi yang kita buat itu adalah scorecard. Scorecard itu seperti ini, kan ada scorecard juga. Seperti ini. Nah, ini ada record count. Record count ini berdasarkan tanggal. Metriknya benar. Ya sudah. Jadi, total pengisiannya ini ada 1.302. Kalau kita lihat, 1.302. Sama. 302. Ini record count-nya ini bisa kita ubah. Seperti ini. Record pengisian. Ketik seperti biasa. Jadi kita tahu
data yang masuk itu sudah berapa kali. Gitu. Ada lagi misalnya scorecard, kalau misalnya kita pengen tahu berapa sih suhunya yang masuk gitu. Nah ini diubah aja, sorry, suhu tubuhnya ini nanti diubah aja. Suhu tubuh ini ada dalam bentuk sum, ada dalam bentuk average, count segala macam. Nah kita ambil yang rata-rata. Sebenarnya suhunya berapa sih gitu, derajat Celcius. Nah, kalau sumnya itu seperti ini diubah. Tuh. Jadi kita tahu ini rata-rata teman-teman tuh suhunya 35,95. Tapi dengan syarat datanya itu yang ini. Nah, suhunya ini harus dalam bentuk angka. Kalau dia teks, dia nggak mau. Gitu. Next-nya itu maksimal suhu tubuh. Ya, ini seperti teman-teman lakukan. Kita juga pasang itu, maka seperti ini. Kita record. Nah, ini suhu tubuh seperti ini. Kita tinggal tarik aja ya. Tinggal tarik aja, jadi nggak usah pakai rumus ini, nggak usah, karena kalau kawan-kawan yang pakai Power BI, alhamdulillah susah banget itu rumusnya, jadi ya nanti dulu lah, kan. Ini sum, ya, jadi sampean ubah aja, misalnya mau max-nya berapa, tuh, jadi kita tahu tuh, oh ada pernah anggota kita 36,9, kalau masih kurang puas juga tambahin lagi gitu. Sampai, nah, misalnya kita minimalnya berapa? Ini record count ganti dengan ini mewakili dari kolom-kolom ini. Jadi misalnya, apakah Anda melakukan perjalanan? Nah, ini ada kolomnya. Jadi dia kolomnya satu-satu. Jadi nanti dia bacanya per kolom. Ini nama. Nah, ini timestamp yang ketika dia sudah submit, ini nggak bisa diubah. Ini yang jadi data record kita buat nanyain. Ini tanggal sekian, jam sekian, kok ada pengisian gitu. Jadi kita tahu. Record count, jadi kalau mau kita tambahin lagi suhu tubuh. Jadi modelnya nanti kita kasih minimal aja. Nah ini bisa kita pakai kalau misalnya PA yang paling tinggi berapa, yang paling rendah berapa, bisa. Itu dalam satu dalam satu kolom seperti ini gitu. Tapi dengan syarat datanya angka. Ada pertanyaan, untuk data input langsung ke Google Form, misalnya hasil inspeksi, apakah bisa di-convert ke Excel? Bisa. Bisa banget. Jadi file ini bisa kita download. Ini, Mas Jul. Bisa ke Excel. Nanti datanya bisa kita kirimkan ke Mas Jul. Nah, ini sudah jadi Excel. Enable editing. Gitu. Dan bisa kita kirim. Tuh, ini sudah jadi datanya Excel. Ini sudah Excel. Sebagai data backup. Iya. Bisa kita pakai sebulan sekali atau 3 bulan sekali gitu, kita lakukan. Gitu. Itu yang sering kalau untuk data seperti ini paling tidak kita melakukan ambil data, oke sudah kita dapat berapa jumlahnya gitu. Terus tanggal nih, ini tanggal nih yang krusial gitu. Kalau misalnya tanggal kita biasanya buat apa ya? Buat table sih. Nah, ada namanya Dwi, Muhammad Nur, Selvianti, Nurlianto. Ini record count lebih ke pivot. Bisa. Kalau teman-teman juga mau ditindih juga bisa di sini di metrik. Metriknya nanti nambah di ininya. Nah, ini kan nanti ini kan record count, bisa nanti suhu tubuh ini bisa Bapak-bapak ubah di average. Tuh. Jadi Muhammad Nur ini rata-rata suhunya itu 35 gitu. Ditambahin terus mau sampai kapan gitu, mau apa, nama sudah, base number sudah. Oke, ada chat lagi. Jika data dari Excel apakah perlu saya copy ke Google Sheet atau bisa langsung? Nah ini tak tunggu nih, bisa. Kalau datanya dari Excel, contohnya seperti ini, kita ambil dulu datanya ya. Ini memang cara yang paling cepat ya begini. Ini ada data Excel. Ada data Excel nih, sudah kita buat. Tapi dengan syarat datanya itu lebih ke modelnya kolom. Kolom gitu kan. Ya datanya baru berbanjar karena yang masih kami pahami seperti ini. Data ini kita buka ke ini dulu. Ke Google Drive.
Jadi Google Drive itu rumahnya kita, data kita di sana. Gitu. Nah, kalau untuk pakai laptop KPC nggak bisa, karena aksesnya dibatasin. Nah, ini data. Jadi untuk data yang tadi, ini ya, yang Excel tadi, ditarik aja, Mbak. Nah, ini Mbak Wiwin nanya. Tuh ya, Mbak Wiwin taruh di mana terserah. Mau taruh di apa ya, misalnya di Classroom deh, misalnya. Masuk dia ya. Masuk dia. Ya, masuk. Nah, ini kan ada data, tapi masih dalam bentuk X. Data ini tidak bisa langsung dibaca sama Google Data Studio, nggak bisa. Nah, dia nanti akan ngebaca data itu diubah dulu ke dalam Google Spreadsheet. Ini kita klik dulu 2 kali. Ini cara cepat ini. Maksudnya udah ada base datanya, langsung filenya itu di save as Google Sheet, baru mau dia. Nah, begitu dia sudah Google Sheet, sudah beda format, baru dia mau. Nah, ini kan ada nih form daily checkout response 11. Nah, nanti dari Google Data Studio-nya kita bisa connect-nya begini. Nah, ini nanti mana ya resource. Nah, data source. Nanti data source ambil lagi datanya, baru balik lagi ke sini. Google Sheet. Tuh, ini yang respon 11. Nah, ini kebaca dia, respon 11. Bisa. Kalau dia langsung datanya Excel aja, nggak bisa. Makanya nanti datanya dimasukin ke apa namanya, ke Google Drive dulu. Nanti dari Google Drive di save as, baru nanti di apa namanya, di Google Data Studio-nya diambil data yang berbentuk spreadsheet, karena dia kan Google to Google, bukan Google to Microsoft. Kayak gitu. Jadi silakan nanti kalau misalnya ada data big data, makin besar datanya makin enak itu menganalisanya. Gitu sih, Mbak Wiwin ya. Terus untuk data input, kalau misalnya ada lagi data input yang masih kami kembangkan, begitu teman-teman melakukan inspeksi di lapangan, itu nanti akan keluar gambar. Nah, itu yang nanti akan masih kami develop. Untuk tutorialnya banyak kok bisa kita temukan di apa namanya, di YouTube. Gitu. Ya, kalau misalnya mau masih kurang lagi ini ditambah. Nggak mesti harus data ini aja, data yang lain bisa. Kalau di lokal tanpa Google Drive nggak bisa, Kak, nggak bisa, Mas, karena dia datanya online. Datanya dimasukin dulu di online, ganti baju dulu jadi Google Spreadsheet baru bisa. Nah, ini tidak bisa dilakukan di laptopnya KPC karena akan mengakses Google Drive. Apa namanya, kesusahannya di situ. Gitu. Seperti itu, Mas Jul. Ya, tapi sangat disarankan pakai Google Home. Karena datanya ya kita tinggal duduk santai, kita tinggal kasih link, kita tinggal analisa, kita tinggal follow up. Follow up-nya ada 2, follow up ke anggota kita karena kesalahan pengisian, dan follow up dari behavior data tersebut. Gitu, Mas. Seperti itu. Kalau misalnya kurang puas nih, masih ada lagi gitu kan, kita ngambil juga resource-nya, manage at data source, gitu kan, kita tambah lagi, bisa. Tuh. Misalnya kita ada cost per hours dari data ban tadi di dalam satu dashboard, nggak apa-apa dicampur-campur gitu kan. Nah, ini misalnya kita PA, MTTR, MTBF, bisa datanya. Gitu. Nah, nanti seperti ini. Nanti seperti ini. Nah, jangan lupa lihat sumber datanya. Ini sumber datanya. Jadi lihat sumber datanya seperti ini. Gitu. Kalau yang suhu tadi sumber datanya berbeda. Form daily checklist. Kalau yang form ini apa namanya, PA. Nah, periode itu seringnya kita kesulitan dan kepusingan masalah week. Nah, misalnya kan ini kan 1 Maret. Nah, ini kan karena datanya bentuknya bulanan, bisa kita rapikan. Untuk sortnya kita pakai periode.
periode dalam bentuk tanggal. Kita pakai ascending, tapi kita ubah semuanya. Kalau datanya kalau ini kan masih pakai tanggal 1, sebenarnya ini cuma untuk bulan. Kita pakai untuk mode moon saja, year moon. Oke, atau bentuknya monthly gitu. Sorry. Seperti ini. Ini kurang lebih seperti ini. Nanti kelihatan. Tuh, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Dia sudah menghitung sendiri. Jadi kalau untuk tanggal disarankan tanggal aja. Nanti modelnya si sistem itu akan baca sendiri gitu. Itu bulan berapa sih? Terus week berapa sih gitu. Untuk contoh lagi ada yang sering kita temuin masalah, kita ambil lagi datanya yang dari data inspeksi, random inspection. Ada nggak ya di sini? Nah ini, LV random inspection. Ini datanya banyak banget. Jadi kita pengen lihat PT Pama misalnya. Nah ini misalnya lihat, kita kasih pancingan dulu, apapun barnya seperti apa, kita panjangin. Nah ini kan lokasi, kita pengen lihat lokasi nih. Kalau kita pengen kasih nilai ini, show data label. Tuh, jadi selama ngisi 78 kali di Surya Parkiran Loboy, 56 kali di Road 1B Tenggo Delta, 35 kali di Tanjung Barat. Cuman kalau kita pengen lihat biasanya teman-teman ininya diganti dengan tanggal inspeksi. Oke, tanggal inspeksi ini kita tinggal tarik aja ke sini. Dimension itu sumbu X-nya. Apa sih yang kita tuju gitu. Terus kita mau lihat apa di sini? Mau lihat finding-nya kah? Seperti ini. Kita bisa pakai ini juga. Breakdown. Nomor unit, tanggal inspection, seperti ini. Kalau nanti ada tutorial tertulisnya kah yang bisa di-share. Kalau tutorial aku kasih linknya aja nanti di YouTube Mas, karena untuk membuat ini memang kalau untuk di webinar agak susah. Mending langsung ketemuan gitu. Apa yang mintanya user itu seperti apa yang mau ditunjukin gitu. Jadi biar bareng sih Mas. Tapi kalau mau linknya ada di YouTube, nanti kita kasih linknya di akhir sesi sesi dari web ini gitu, webinar ini. Gitu. Oke, nggak masalah Mas. Kita nanti bareng-bareng juga untuk ngedevelop data. Yang jelas selama barang itu gratis bisa kita pakai. Nah, misalnya ini Februari 2021. Misalnya funding, ini seperti ini. Kita rapikan. Itu kan ini kan udah kelihatan tuh Mei 2000. Ternyata source-nya itu di tanggal inspeksi. Kita urutkan. Seperti ini. Nah, jadi dia berurutan Februari, Mei. Nah, kita ubah ke, misalnya ini kan tanggal per tanggal kan. Kita biasanya males lihat tanggal per tanggal. Kita ini aja, kita ganti kita pengennya pakai week. Karena week-nya kita sering pakai manual, ya kita ubah ke ISO week gitu. Masih belum berubah, nanti tampil di sini. Dia masih date, lalu nanti dia tampil di ISO week. Tuh ketahuan, week 6, 8, 9, 12, 13, 14. Jadi nggak usah repot-repot lagi. Mau tulis, oh ini week berapa nggak usah. Jadi dia pendataannya itu langsung saja. Itu langsung saja. Kalau untuk mau buat, biasanya kalau ada grafik seperti ini, ya kalau ngelihat yang template-template yang sudah ada dari teman-teman Google Data Studio, kalau pengen lihat template-nya ada di sini, contoh-contohnya. Ini
linknya tadi sudah tak bagiin seperti ini. Kalau pengen lihat dari orang-orang bulenya, gitu. Bisa dicontek-contek. Tuh seperti itu. Template-nya banyak banget. Nah ini tergantung seperti apa sih gitu. Ini tadi pakai yang time series, ini pakai yang scorecard, ya kan? Ini pakai yang pie chart. Nah ini pakai yang table kombinasi pivot sama kombinasi heatmap. Bisa dikolaborasi. Dalam satu kotak ini bisa kita mau average kah, mau sum, mau seperti apa selama datanya bentuknya angka. Seperti itu. Tampilan grafiknya bisa dilingkan ke PPT kah? Ke PPT belum pernah coba, tapi yang Mas bisa lakukan paling screenshot. Tapi kalau misalnya mau sampean linkkan modelnya embed, nggak bisa juga sih Mas, karena harus online. Gitu. Mas Fuad. Untuk Mas Haril, data yang diinput hanya terasa dengan Mas Haril, di Fuelstation data yang diinput hanya tire pressure unit saja. Apakah dengan HM unit? Ada HM unitnya. Ada. Ini Mas. Jadi HM unitnya ini di bawah. Ini hours. Ini hoursnya unit, bukan bannya. Nah, sekarang data ini tidak kami jadiin patokan. Maksudnya tidak kami pakai, tapi ada. Sewaktu-waktu pasti nggak tahu siapa nanti usernya yang mau minta, kita kasih. Gitu. Kalau misalnya data ini berguna, kita kasih. Dan ini datanya jalan terus. Seperti itu, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Apakah Google Data Studio terdapat fitur notifikasi by email atau WA, misalnya terdapat error data maupun reminder? Tidak ada, Mas. Kalau notifikasi. Kalau error, dia langsung grafiknya nggak mau muncul. Contoh, kalau misalnya Masnya pakai data gencat seperti ini ya. Tuh. Sedangkan datanya nggak connect, datanya nggak nyambung. Nah, ini bisa aja sih pakai gencat seperti ini. Biasanya dia begitu Mas Eko membuat chart itu dia langsung error, dia nggak mau tampil. Itu loh Mas Eko. Jadi Mas Aril. Ya. Mas Aril. Ya. Yang HM unit itu tadi itu datanya connect ke TTC nggak HM unit itu? Ya enggak Mas. Enggak Pak. Enggak, ya? Kalau datanya connect ke TTC itu malah lebih bagus lagi. Cuman kalau datanya connect ke TTC yang bisa dilakukan kita download data, nanti datanya dalam bentuk Excel, diubah ke CSV baru dimasukin. Karena dia CSV sistem to sistem. Kami belum nyebrang itu ya tadi ya. Ya, jadi sistemnya itu ini masih gratisan. Sistemnya cuman bisa kita lakukan karena kita sendiri bukan Pak, memanfaatkan apa yang bisa dilakukan aja. Karena untuk develop begini-beginian mungkin cost-nya mahal, terus waktunya panjang gitu loh Pak. Jadi kami cuma mengambil inisiatif, ada ternyata tool yang mudah banget, tapi ya diharapkan impact-nya besar gitu. Sistem online ini pada form commissioning, ya bisa Pak, bisa banget, dan bisa dipakai buat commissioning dan ada fotonya bisa. Ini kita lagi develop untuk inspeksi tire yang ada fotonya. Nanti kalau mau bareng, oke, kita barengkan. Cuman tetap kita sebagai admin ketika nanti ada yang belum komplit, nah itu kita ubahnya di Google Spreadsheet-nya, di data jantungnya ini. Nanti kita ubah. Gitu. Jadi data yang kita berikan ke teman-teman atau user itu hanya sudah jadi visualnya, behavior-nya. Jadi user bisa melakukan analisa, bisa melakukan finding temuan apa yang bisa mereka lakukan. Begitu Mas Fuad. Itu akan sangat manis sekali kalau memang dari segi safety, terus yang melakukannya juga dalam bentuk reporting. Jadi tidak perlu lagi ngirim report berkali-kali ke user. Cukup link aja, nanti user bisa melihat sendiri dan bisa mengklik sesuai kebutuhan. Hanya saja ya mungkin
perlu komunikasi ya. Jadi kita juga tetap nanya-nanya terus, ini gimana, udah bagus kah? Belum. Ini udah bagus kah? Udah oke gitu. Itu loh, Pak. Seperti itu. Bintang gitu ya. Ada lagi kah dari bapak-bapak sekalian yang perlu ditanyakan atau masih kurang? Sebetulnya bisa diaplikasikan di juga ini Bang Saril untuk daily VM. Cuma masalahnya yang jadi kendala internet, karena kan teman-teman kita kan ada yang daily VM yang di tengah tambang, di tengah hutan juga kan, sehingga ya itu nggak maksimal jadinya takutnya. Nah, itu salah satu kendala Mas Rodiano. Tapi kendala itu tetap kami pakai yang kami bisa dulu gitu. Kalau misalnya tidak bisa dilakukan di departemen atau section ya mau diapain gitu kan. Kita harus nunggu apa, kita harus pakai apa, baru itu bisa dilakukan gitu. Kalau memang nggak bisa dilakukan ya udah, tetap kita pakai manual aja. Tapi ada di tempat lain yang sudah melakukan ini gitu kan. Kita juga minta contohnya seperti apa. Oh, nanti tampilannya seperti ini gitu, dan diharapkan bisa lebih cepat gitu loh Mas Doni. Nah, itu juga kendalanya utamanya itu IT. Karena untuk kita pengajuan internet itu kan demand-nya makin meningkat, penggunaannya makin banyak gitu kan. Tentunya kita dibatasin gitu. Usul untuk pengisian checklist LV di Tire sudah ada Mas. Kita sudah ada pengisian checklist LV di Tire, cuman belum divisualisasikan. Ini dari Mas Hamzah, storage Google Drive-nya harus di-upgrade itu terkait growth data. Iya. Untuk sementara ini 15 GB dari kita mulai Januari sampai sekarang alhamdulillah belum habis, masih kepake baru 5%. Kalau kita mau ngupgrade ya mungkin nanti mau tak ajuin ke IT atau seperti apa biar nanti dibayarin biar jadi 100 GB. Bisa. Itu loh Mas Hamzah. Paling tidak kan ada actionnya dulu. Gitu. Ya mantap ya. Ya kalau udah mulai upload foto, video yang terkait inspection kan pasti nambahnya. Pasti nanti nambahnya kan pasti tambah gede kan. Ya. Kalau ini kan masih teks kan bentuknya. Jadi bentuk Google Form ke ada Mas. Ya. Di Google Form itu sampean bisa setting. Di Google Form itu sampean bisa setting Mas. Ya bisa add file Pak. Benar. Ya, sampean bisa setting misalnya di kasih contoh. Di Google Form itu ada satu fitur ketika sampean melakukan file upload seperti ini. Nah, jadi ini foto misalnya. Foto. Nah, ini terserah Mas, sampean mau kasih 5 atau 10 atau 10 mega atau 1 mega gitu. Nah, ini wajib apa enggak gitu. Karena dia akan view-nya ke folder yang kita pakai di Google Drive. Nah, ini juga jadi pertimbangan kita juga, tapi kita lihat kita pakai foto itu habisnya sampai berapa tahun atau berapa bulan. Biar nanti usernya kami harapkan ya bisa happy lah, dalam artian udah gitu, kita nggak usah lihat Excel lagi yang naroknya di mana, terus di server ini masuk lagi, ya udah lupa itu sudah. Nah, jadi mengurangi yang waktu kita lupa datanya, terus belum lagi kalau kita sudah tahu linknya, udah kita bisa langsung cek seperti itu. Apalagi mungkin adminnya satu, developernya satu orang, dia sudah tahu nih posisi Google Form-nya di sini, posisi Google Spreadsheet-nya di sini, seperti itu. Itu sih. Oke, Bapak-bapak, kalau tidak ada pertanyaan, kita break sholat dulu. Break sholat 15 menit ya Bapak-bapak. Oke, setuju Ril. Kita sholat dulu. Ini sementara kita pause dulu ya. Break sholat dulu, nanti kita kumpul 15.45. Oke, terima kasih Bapak-bapak. Kita izin break sholat. Oke, Bapak, kita lanjut lagi. Nah, tadi sudah kita infokan apa itu Google Data Studio, kegunaannya yang bisa kita pakai. Ya sebenarnya prinsipnya cuma 3, connect, visualize, share. Connect,
visualize, share. Itu aja. Connect dengan datanya sumber dari mana, visualisasi yang kita kerjakan, share. Udah. Nah, ini yang ditanyain sama ada Mas Daniar. Nah, kita baru sumbernya tuh baru satu ini gitu. Nah, bisa nanti ya segala macam lah, query kah, SQL lah, itu lebih ke orang yang sudah pro kali lah, advance. Kalau kita masih newbie ya udahlah kita pakai di spreadsheet sama di ini aja, cukup di Excel saja. Yang penting user itu tersampaikan maksud dan maknanya. Terus lanjut. Oke, sorry. Sudah. Kenapa kami memilih Google Data Studio, yaitu nggak keluar duit, gratis, mudah digunakan, cepat, sama simple. Pengoperasiannya seperti pivot, tapi online. Connection-nya di dalam satu lingkungan Google Form sama Google Spreadsheet, karena dia Google Data Studio. Oke, ini dapat dari salah satu pemakai lain yang kami dapat mengkomunikasikan dan mengaction sesuai customized data, developer, access, dan global team member dari beberapa bagian departemen itu bisa membandingkan, kita bisa membandingkan kinerja kita, KPI segala macam, filterisasi, filter yang kita lihat tadi, kita maunya apa, filter, organize, kita bisa data itu mau diapain sih, exact data, they need on the fly. Jadi dalam satu data ya sudah kita kirim linknya, nggak ada lagi nomor waiting for several. Jadi misalnya kita kirim report, wah gimana kalau datanya yang minggu belakang, quarterly, yearly, udah nanti kita buat lagi. Jadi kita report to fill their inbox on Monday morning. Kita ya besoklah kita kirim, besoklah kita kirim. Akhirnya action-nya nggak tercapai. Itu sih Pak. What next? Apa yang kita lakukan? Ya kalau dari sisi section kami akan terus memakai tool ini sampai memang benar-benar bisa kita coba pakai query kan, kita coba kerjasama sama IT, kita coba share servernya gitu, data-data mana aja yang kami perlukan. Bila perlu masuk di mana yang bisa sumber data, ya kayak misalnya dispatch atau seperti apa, itu hanya impian, mungkin bisa difasilitasi atau seperti apa. Oke, sebelum mengakhiri sesi acara webinar ini, ada satu pertanyaan lagi. Apakah berbatas waktu seperti perihal aplikasi yang lain semacam tidak? Tidak, ini tidak trial, tidak seperti Power BI, Tableau, dan semacamnya. Ini gratis, tidak bayar. Yang bayar itu kalau misalnya 15 GB, storage-nya itu mau kita upgrade ke 100 GB. Selama ini tidak bayar, gratis. Jadi dia tidak. Nanti kalau pengen tahu silakan dibuka tadi Google Data Studio, silakan nanti dimainkan dan silakan diaplikasikan ya, mana yang sudah kita. Jika masih ada pertanyaan silakan hubungin kami kapanpun di email atau di telepon. Kami siap bantu untuk kasih ide, kasih saran atau seperti apalah, kita saling bantu seperti itu. Nah, terus ini mohon Bapak sebelum mengakhiri session untuk mengisi feedback pada training kali ini. Ya mudah-mudahan apa yang kami sampaikan berguna lah buat kawan-kawan sekalian. Memang waktunya terbatas, belum juga bisa kami share bagaimana yang cara membuat seperti apa, masalah-masalah yang timbul seperti apa. Cuman paling tidak kami share benefitnya dari pemakaian yang sudah kami implementasikan. Nah, sebelum itu mohon dibantu buat rekan-rekan kerjaan Bapak untuk anunya tadi feedbacknya, kopikan aja linknya Ril. Ini harus copy paste. Sudah. Linknya kita kirim di komentar. Kirim di chat. Ini bentuknya masih aneh nih. Oh, sorry. Bukan link itu. Oke. Terima kasih Mas. Itu kita pakai bitly-bitlayan soalnya. Oke. Feedbacknya simpel.
Nggak banyak-banyak, jadi bisa dalam satu kali isi saja. Tuh, feedbacknya. Silakan diisi Bapak dan Ibu sekalian. Feedbacknya simple. Feedbacknya ini aja. Saran, ide, komen, atau opini mengenai pengenalan ini sih. Ini bukan lebih ke training, tapi lebih ke sharing. Saran, ide, komen, atau opini nanti seperti apa. Seperti itu. Responnya ada 28. Sorry, ini absensi ya. Feedback. Oke, ini feedback. Feedback baru 2 masuk. Tidak kita sertakan nama, biar nyaman. Apa yang mau di aman baik, teruskan dan kembangkan sampai tanpa batas. Oke, siap. Helpful. Segera dicoba dan jika butuh bantuan kami kontak Mas. Oke. Mantap Mas, saya visual dashboard Google mudah diimplementasikan daripada Power BI. Tergantung. Power BI sama Axstone dia bisa masuk sistem, tapi yang paling penting dari data itu kita bisa menjadi trigger action. Lanjutkan kawan, oke, langsung. Itu saran dan ide baru 7 orang. Nanti akan kami store ke tim trainingnya, trainernya. Seperti itu. Dibantu Bapak-Bapak untuk feedbacknya di kolom chat dari Zoom. Tinggal diklik saja. Oke, masih belum nambah. Tutup. Bagus ya, report lebih nyaman dilihat dan mudah. Ya, target kita karena ya tidak yang apa namanya, yang ngerti-ngerti banget, tapi paling nggak bisa baca data lah, gitu kan. Tidak teknikal banget dan nggak nyusahin. Perlu tunggu implementasinya jika oke dikembangkan ke proses MTSN lagi. Oke, memang kita pakai di LV, kita akan pakai untuk di Prestas Check. Prestas Check nanti rencananya di setiap sarana itu akan kita pasang kayak scanner kode atau bitline. Perlu tunggu. Terima kasih kalau ada ilmunya saya bagi. Oke, kalau perlu nanti kita buat sesi khusus. Tapi dia lebih ke create dashboard langsung, tidak dalam bentuk training. Lebih baik kita langsung aplikasi implementasi, jadi masalahnya bisa ketemu. Next-nya KPC tinggal menyediakan akun Google Corporate yang oke. Ini juga oke. Kalau bisa dibantu oke, kita bisa. Kita pakai satu akun saja. Cuman sejauh ini untuk IT dia masih belum membuka diri untuk ke Google ya, karena ke Google Drive itu sama Google Dokumen belum dikasih akses. Saya ada buat GDS juga, tapi belum sempurna, perlu buat bicara. Oke, kita tunggu kapan, target sasarannya apa, mau dikirim kemana. Lebih bagus lagi bisa connect HM ke TTC, itu core of the core. Ya, ini yang lagi kita buat, tapi karena itu nyebrang sistem to sistem, jadi agak ribet. Nggak tahu ya, dia pakai. Udah, nggak apa-apa Ya, deh. Itu kita rencana langsung. Ya, lagi di develop. Itu dari kami. Sayang banget nggak ada prakteknya. Mohon maaf, ini bukan nggak mau ada prakteknya, bisa, cuman tapi paling nggak bisa 3 jam sampai 4 jam karena apa perlu memahami dulu satu-satu tombolnya sama kegunaan sih kita buat itu untuk apa gitu. Lebih ke targetnya siapa, atasan kita kah atau nanti seperti apakah gitu. Jadi kita grafnya itu sama warnanya lebih kita buat meriah. Ajarin aku, sia-sia memang udah layak diri Allah, udah layak apalagi ini pasti kawan-kawan. Lanjut, mantap, tambahin notifikasi ke WA atau email. Bisa Mas, kalau nanti notifikasi WA atau email udah bisa, cuman setiap ada masuk Google Form atau segala macam itu nanti bisa ribuan nanti WA-nya masuk. Emailnya. Kalau WA belum ada, belum nemu. Biasanya pakai om-om itu film itu.
Aman aja. Kita sharing. Jadi kalau tulisan om itu. Sudah Rel, cukup Rel. Jam 4 ya. sudah. Oke. Jika nanti bisa disambung lagi yang timestamp-nya berikutnya itu. Saran-sarannya tetap ditampung itu. Mudah lanjut ke connect. Ya, kalau misalnya nanti mau buat aplikasi, iya. Nanti aplikasinya cuma untuk mengganti Google Form saja. Tapi ketika nanti ada data update, kalau kita pakai aplikasi, ya mau nggak mau kita harus kasih tahu user buat ngupdate. Dan itu agak lebih ribet. Mending web based aja. Tapi akan ada arahnya ke sana untuk buat aplikasi. Karena buat aplikasi itu kalau untuk kita masih newbie, basic yang nggak ngerti IT itu akan enggak lama sih, karena banyak sekali template-template, jadi tinggal buat. Nanti tinggal tunggu aja lah. Teori 10%, 20% juga terima kasih. Masalah kebiasaan aja. Iya, karena dari Mas Heri juga mintanya yang bagus, yang kece, ya nggak apa-apa. Jadi mau nggak mau harus belajar ini. Gitu. Itu aja. Oke, dari Pak Win. Udah ini, nanti saya ketik lagi nih. Silakan Bapak-Bapak. Jika tidak ada lagi yang disampaikan, jika masih ada yang perlu disampaikan, kami siap di email, dihubungi, kita mau sharing seperti apa, dan tujuannya seperti apa. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Dari Tire Section juga kalau ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas kesediaan waktunya 2 jam, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diimplementasi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat pagi. Luar biasa.